Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anissa, hadir. Aib, hadir. Andi, hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, pada mata pelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi sujud syukur. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dasar hukum sujud syukur. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tata cara melakukan sujud syukur. Dan yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari sujud syukur. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada mata pelajaran hari ini. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Lalu, kalian diskusikan dengan kelompok diskusinya. Lalu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Ya, semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari gambar tersebut. Gambar pertama, yaitu gambar seorang laki-laki sedang melakukan sujud syukur ketika ia telah mendapati sebuah hadiah. Nah, itu merupakan bentuk terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia telah menerima atau mendapati sebuah hadiah. Selanjutnya, gambar kedua. Gambar kedua adalah gambar seorang jamaah haji sedang melakukan sujud syukur ketika ia telah turun dari pesawat. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu merupakan bentuk terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan memberikan kemudahan dan kekuatan dalam proses ibadah haji dan bisa sampai kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Nah, selanjutnya yaitu gambar ketiga. Gambar ketiga adalah gambar sekumpulan siswa sedang melakukan sujud syukur ketika setelah mereka membuka surat kelulusan dan dinyatakan lulus. Nah, kita langsung memasuki kepada materi, yaitu pengertian sujud syukur. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah akan menambahkan nikmat kamu. Tetapi jika kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkarinya, maka azab Allah lah yang sangat pedih. Nah, ini merupakan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Nah, syukur artinya yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud syukur artinya sujud yang dilakukan ketika seseorang telah mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari suatu bencana. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu seringnya mengucapkan kata Alhamdulillah. Nah, tetapi di samping kata Alhamdulillah tersebut, ada cara lain kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sujud syukur. Nah, ketika kita melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dari lisan saja, tetapi juga dalam bentuk tindakan, yaitu dengan melakukan sujud syukur. Nah, sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum sujud syukur. Nah, dasar hukum melakukan sujud syukur adalah hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nah, yang artinya dari Abu Bakrah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau mendapati kabar yang gembira, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, ini merupakan dasar hukum kita melakukan sujud syukur, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sebuah hal yang menggembirakan atau mendapati kabar yang gembira, beliau itu langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merupakan bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur. Selanjutnya yaitu sebab-sebab melakukan sujud syukur ada dua. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bencana atau kesusahan yang besar. Nah, yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapati hal yang menggembirakan, maka saat itu juga kita harus melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya, kita mendapati nilai yang bagus dalam ujian dan kita menjadi juara 1 di kelas, maka saat itu juga kita harus melakukan sujud syukur, yaitu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal ujian sehingga kita menjadi juara kelas. Yang kedua yaitu terhindar dari bencana atau kesusahan yang besar. Nah, apabila kita terhindar dari suatu bencana ketika saat itu terjadi, maka kita harus melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, lalu seisi rumah kita dapat menyelamatkan diri semuanya dalam keadaan selamat, maka saat itu juga kita harus melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong kita dari suatu bencana. Selanjutnya yaitu tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram disertai dengan niat sujud syukur dalam hati. Nah, niat sujud syukur yaitu nawaitu sujudi syukri lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur karena Allah ta'ala. Selanjutnya yaitu sujud sekali dengan membaca doa sujud syukur, yaitu sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan selanjutnya yaitu duduk di antara sujud. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Selanjutnya hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, terhindar dari sikap sombong dan angkuh. Orang yang diberikan kenikmatan berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tersebut tidak pandai bersyukur, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Dengan begitu, jika kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat kepada Allah, maka kita terhindar dari sikap tersebut. Dan yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin dari anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu merasa dekat dengan Allah atas bimbingan dan hidayahnya. Nah, orang yang bersyukur akan merasa dekat dengan Allah karena ia selalu ingat kepada Allah dan selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikannya. Nah, yang terakhir yaitu mendapatkan nikmat dari Allah dan dijauhkan dari siksanya. Nah, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kamu. Tetapi jika kamu tidak bersyukur kepada Allah dan mengingkarinya, maka azab Allah sangatlah pedih. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, agar kita tidak menjadi orang yang sombong atau angkuh dan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin. Nah, untuk menindaklanjuti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas individu dikerjakan di rumah masing-masing, yaitu tugasnya membuat pidato tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan minggu depan. Kita tutup dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.